Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabar antum dan antuna? Semoga antum dan antuna selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita selalu kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini sebelum belajar ustazah mau bertanya kepada antum dan antuna. Apakah anak-anak ustazah tadi subuh ada yang masih tinggal sholatnya? Atau sholat isanya ketiduran? Atau sholat zuhurnya main-main lupa? Begitu juga sholat asarnya. Nah, nauzubillah min zalik. Ustazah akan menyampaikan satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Salat itu ialah tiang agama. Ustazah umpamakan sebuah rumah, ketika rumah itu tidak bertiang, apa yang terjadi? Maka rumah itu akan roboh. Begitu juga agama kita. Ketika antum meninggalkan sholat, berarti antum telah merobohkan agama kita. Kenapa demikian? Karena rukun Islam salah satunya ialah mendirikan sholat. Nah, bagi anak ustazah, maka harus rajin sholat. Baik itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan atau ditinggalkan. Jangan sampai ya anak ustazah, karena ketika kita meninggalkan, kita berdosa dan merobohkan agama kita ya anak ustazah. Nah, ustazah kira anak ustazah paham ya. Tidak boleh ada lagi yang bolong-bolong sholatnya. Walaupun lelah, ngantuk, capek, tapi harus tetap sholat. Karena sholat itu hukumnya adalah wajib. Oke, anak ustazah. Baiklah, sekarang kita lanjut ya belajar hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita kembali belajar tematik yaitu IPS tema 2 subtema 2. Temanya ialah manfaat sumber daya alam. Nah, Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan alam dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersebut banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya sebagai bahan pangan, sebagai bahan bakar, atau untuk kesehatan. Di daerah Indonesia terdapat penghasil beras, jagung, bahan tambang, perkebunan, serta peternakan. Nah, penghasil beras utama ada di Jawa Tengah. Kemudian, penghasil jagung ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Nah, perkebunan kelapa sawit terbesar ada di daerah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Peternakan sapi terbesar ada di daerah Lembang, Jawa Barat, dan Malang, Jawa Timur. Kemudian penghasil tembaga, minyak bumi, dan aluminium ada di daerah Papua. Penghasil asbes, mangaan, dan minyak bumi ada di daerah Maluku. Kemudian penghasil biji besi dan mika ada di daerah Sulawesi.
Oke anak-anak ustazah, sekarang kita lanjut belajarnya ya nak. Kita pelajari tentang batu bara. Nah, batu bara merupakan salah satu bahan tambang yang melimpah di Indonesia. Daerah penghasil utama batu bara di Indonesia ada di Kalimantan dan Sumatera. Nah, di Indonesia, batu bara mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian. Oke anak-anak ustazah, ini adalah gambar proses terjadinya batu bara. Perhatikan baik-baik ya nak. Batu bara ini berasal dari batuan sindemen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba atau fosil. Meskipun sudah mati, tumbuhan tersebut tetap menyimpan energi matahari dalam fotosintesis. Nah, tumbuhan yang mati tersebut tertimbun endapan tanah dan berubah menjadi gambut. Karena tekanan panas dari bumi, gambut berubah menjadi lignit. Dalam waktu yang sangat lama, lignit berubah menjadi batu yang sangat keras. Nah, batu inilah yang disebut dengan batu bara. Nah, anak-anak ustazah, berikut contoh manfaat batu bara. Nah, batu bara ini bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin industri, yaitu metanol, atau bahan bakar untuk memasak yang disebut juga dengan briket, atau sumber pembangkit energi listrik. Nah, itulah beberapa contoh manfaat batu bara. Nah, pembentukan batu bara memakan waktu hingga jutaan tahun. Nah, oleh karena itu batu bara termasuk sumber daya alam yang terbarukan. Jadi, batu bara harus digunakan secara hemat. Baiklah anak-anak ustazah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ketika anak ustazah masih bingung, masih ragu, jangan sungkan-sungkan, tanyakan langsung kepada ustazah, kepada guru wali kelasnya masing-masing ya. Kalau antum ada pepatah mengatakan malu bertanya, susah di jalan. Kalau pelajaran malu bertanya berarti tidak paham. Oke anak ustazah, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.